Percayakah teman-teman bahwa leluhur kita sejak zaman dahulu mempunyai kemajuan teknologi yang luar biasa pada saat ingin berkomunikasi dengan seseorang yang jauh di sana? Ilmu ini yang sering disebut dengan telepati tanpa koneksi internet, tapi bisa terhubung dengan seseorang yang jauh di sana. Bagaimana ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi tentunya di Kang Idat 93 channel. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang berkaitan masih dengan kebudayaan, terutama di Sunda, yaitu mengenai kita dulu diajarkan ataupun nenek moyang kita pada saat dulu jika menanak nasi atau kalau bahasa Sundanya mah nyangu, itu ada berbagai tahapan. Oke, kita bahas dulu dari misalkan dari pertama di sawahnya. Pada saat menanam ada proses adatnya, kata berdoa dulu, terus dengan itu ada tasyahud makan bersama. Kemudian setelah itu ada lagi pada saat nanti panennya, itu kan kalau dulu setahun sekali tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita ya, hanya setahun sekali dulu. Kalau sekarang setahun 3 kali, tapi entah kenapa selalu kurang. Oke, pada saat panen pun tidak sembarangan dihitung rasi bintang, dihitung hari yang tepat untuk memanen. Ada upacaranya lagi, berdoa bersama, makan bersama, panen. Jika hasilnya melimpah, ada lagi tasyakurannya hasil panen melimpah. Itu memang rata-rata di berbagai daerah ada ya, terutama yang makanan pokoknya adalah padi. Nah, setelah misalkan jadi itu pun disimpan di lumbung, itu sesuatu tempat yang suci. Di situ juga tidak hanya sebenarnya disimpan beras saja, tapi ada misalkan alat-alat khusus seperti alat-alat dapur pada saat itu bukan dikeramatkan ya, memang sangat dijaga. Ada dangdang, kemudian ada wajan, mungkin ada gerabah ya, gerabah untuk air untuk apa gitu kan, dan cara mengambilnya pun tidak sembarangan, cara menyimpan padinya pun tidak sembarangan. Ada lagi khusus, yaitu tata krama khusus yang dilakukan pada saat menyimpan padi di lumbung. Tidak kan kalau saat ini mah digebuk ya, kalau itu itu jadi hanya bulir saja. Kalau dulu ditangkai, dari tangannya dipotong dan disimpan. Nah, disimpan gitu di lumbung. Mengambilnya tidak sembarangan. Pada saat sudah menjadi beras pun, jadi ada dari padi menjadi berasnya pun ditutuk ya, kalau Sunda. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, kurang paham Kang Ida. Pakai tutuk, ada lesung. Ada lesung, pakai lesung, ada pakai irama dengan kidung khusus. Kidung itu irama khusus ya, lagu-lagu khusus yang diselipkan doa kepada Yang Maha Kuasa juga. Kembali lagi ya, doa tuh di situ. Setelah jadi beras, kemudian dipasak, diolah ya, itu kan ada dangdang. Dandang itu yang terbuat dari tembaga itu lebih bagus, dan sifat dari tembaga adalah konektor. Nah, di sini nih letak keajaiban dari leluhur kita ya, dari nenek moyang kita. Memasak nasi dengan dangdang itu mempunyai kelebihan mineral yang ada dalam alam terserap ke tubuh kita, terserap dengan keluarga kita. Misalkan satu ketika nih, berkaitan dengan juga ilmu telepati, kita merantau jauh, kemudian sudah lama tidak ada kabar, karena dulu pun berkirim surat dari kampung ke kota itu sulit ya. Kantor pos itu masih jarang. Waktu dulu ya, sekitar tahun 1950-an sampai 1970 itu masih jarang kan di kampung-kampung pelosok. Makanya jika kangen ataupun ingin berinteraksi dengan keluarganya yang jauh, itu biasanya dangdang khusus si anak tersebut itu akan diaktifasi ataupun akan dipakai untuk menanak nasi kembali, yaitu lamun Sunda nama nyangu ya.
dipakai untuk nyangkut kembali, dan di situ kayak semacam kita nyebut nama, itu akan terkoneksi. Kok tiba-tiba si anak tersebut yang jauh di perantauan akan merasa kangen, yaitu pengen balik mudik, pada akhirnya tidak lama kemudian mudik karena di situ diaktifasi zat yang sama, konektor yang sama masuk ke dalam tubuh kita satu frekuensi, maka akan lebih cepat terhubung. Itu percaya tidak percaya tapi memang terjadi, dan itu sudah jika teman-teman lihat penjelasan dari Kang Budi Dalton, seorang budayawan Sunda juga sekaligus dosen di Universitas Pasundan, walaupun penamanya banyak tato tapi sebenarnya itu simbol yang ada di dalam itu menjelaskan seperti itu. Kang Ida juga percaya, nenek Kang Ida atau Yud Kang Ida diceritakan dulu juga seperti itu. Dan secara ilmunya pun, ingat ya yang tadi, tembaga adalah sifat konektor, koneksinya itu terbaik dibandingkan unsur-unsur yang lainnya, perak ataupun malahan besi. Sering juga dipakai di kabel yang mahal, yang terbaik itu memang yang bahan dasarnya itu koneksi adalah tembaga. Nah seperti itu, jadi koneksi alam itu leluhur kita lebih dulu paham dibanding teknologi yang sekarang, lebih dulu paham sehingga direkonstruksi, dibuat. Sekarang itu kan ada handphone ya, ada handphone, terus juga makin canggih lagi, ada internet, bisa kita video call. Kalau pada saat itu ya untuk mengobati kekangenannya, untuk terhubung secara batin ataupun terhubung secara telepati, itu dengan cara seperti itu. Jadi memasak dengan dangdang itu lebih sehat, dan terbukti nenek moyang kita dulu umurnya panjang, lintas 70, 80 sampai 100 pun ada, karena itu cara memasak, makanan yang dimakan tidak sembarangan, berjalan tanpa alas kaki, terus giginya tidak ada yang tanggas ataupun tidak ada yang copot, itu karena itu memang nyepah ya. Nyepah itu sebenarnya sehat, tapi memang terlihat seperti, maaf ya, jijik misalnya bagaimana, karena itu kesehatan makanannya pun yang diprosesnya lama, tidak cepat saji, bahan-bahannya pun alami dari alam tanpa ada kimiawi. Kalau sekarang ada kimiawi juga sebenarnya itu merusak. Jadi jika kita ingin sehat, berumur panjang juga semuanya bisa kembali back to green, back to nature, jadi kembali ke alam. Sejahterakan alam, maka alam akan mencukupi kebutuhan kita semua. Itu saja teman-teman yang bisa Kang Idat sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon di subscribe, like, dan komen yang semuanya juga agar Kang Idat makin semangat bikin videonya, bermanfaat yang lain. Semoga kembali lagi video ini dapat bermanfaat bukan teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.